Editornya lupa masking, Joy. Editornya lupa masking rokok. Aduh, editor. Yang kayak gini lu share ke publik. Ada yang dia lupa masking, Joy. Dia lupa masking sehingga itu bocor. Oh, hello everyone. Balik lagi sama gua Tibeng Aditya. Selamat datang di Meow. Ente siapa? Harimau Selatan, Bang. Meow. Siapa lagi nih? Harimau Utara. Bantai, bro. Hehe. Gak gitu juga. Oke, selamat datang di channel gua. Ngomong udah pada ini belum tuh? Belum. Nah, cakep. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, please guys, tolong nih, jangan sama-samain gue sama pesulap merah. Gue bukan dia, cuy. Gue bukan pesulap merah. Dan dengan Rocky Gerung, coba Anda pikir baik-baik. Muka saya dengan muka dia mirip gak tuh? Saya beri contoh. Oke, kita ngapain nih? Bahas apa? Hah? Oh, dia. Males ah. Yaudah yuk. Bentar dulu guys. Nih, gue mau ngasih tahu nih. Ini bagi lu ya. Kalau ada yang kenal atau pernah kenal orang yang pernah. Ngomong apa, bro? Maksud gue gini, kalau misal ada korban yang pernah ngelakuin apa yang si Cece lakuin, terus korban tangannya bengkak, kakinya bengkak, masuk UGD, patah, atau lu pernah kenal orang yang kayak gitu, yang jadi korban, lu bisa infokan ke tim Bela Diri Bersatu atau sama Bang Mustadi Aneta tuh yang wasit MMA. Oke? Langsung aja ya, karena kita butuh korban nyata guys. Linknya gue taruh di bawah, Instagramnya gue taruh di bawah. Dan juga kali ini gue bakal membahas tentang trik-trik yang masif banget ya, maksudnya itu yang ekstrim, yang di luar akal sehat. Gue akan bahas, dan mungkin ini sesi finalnya cuy. Bro, gue udah capek bro, lu tahu nggak? Gue dihantuin sama mereka tuh di mimpi gue. Jadi kalau bukan karena kalian yang minta lagi, bongkar lagi, iya, gue bongkar. Gue udah ambil beberapa video dari channelnya si Cece ya. Videonya banyak banget, gue mencomot aja gitu. Udah gue lihat, gue analisa. Ya gue butuh analisanya kurang lebih 2 menit. Jadi ini mungkin sesi final ya. Yaudah yuk, lihat yuk. Kebohongan ya. Pertama aja udah kelihatan tuh palsunya. Udah kelihatan editingnya. Serius. Nggak lihat. Yaudah, kita masuk Adobe Premiere bro. Sebelum gua kasih tahu, lu nyadar nggak? Pukulannya tuh pelan. Pelan banget cuy. Kita lihat lagi. Pelan ya, pelan. Dan lu bisa lihat ininya ganti-ganti cuy. Ya, yang hancurnya itu berganti-ganti bentuknya. Nggak natural. Lu mau lihat yang natural, yang asli, yang real. Nih gue kasih lihat tuh, lu bedain tuh. Nih lu bedain nih. Pakai haki anjing. Kita lihat frame by frame. Set. Cakep. Oke. Lu lihat bayangannya. Harusnya di sini bayangnya masih ada. Oke, 1 ya. Ini lihat pecahnya juga ya. Ini ada bayangan. Tuh. Dia ninju di sini di bawah, yang pecah di atas, coy. Nih, ini yang pecah nih. Ya. Dan di sini kelihatan nih, ini maskingannya kelihatan nih, keyframe-nya ya, keyframe maskingnya kelihatan. Di sini belum pecah, pas diangkat udah pecah ya. Nih. Nah, tuh, kelihatan. Oke, lanjut. Ini ninjunya kemana, men? Mukulnya tuh kemana? Kesini harusnya yang pecah di sini nih. Nih yang pecah di sini, ya. Bukan belakang. Ini nggak kena men. Ini orang kena udah pecah. Tuh. Harusnya bayangannya ada.
ya. Tangannya masih di sini, harusnya tangannya itu nempel dan bayangannya ada nih. Nih. Oke ya, nggak kena ya. Lu lihat bagian sini, nih bagian ini nih ya. Nih di mouse gua. Tuh, beda ya. Oke. Nah, tuh, pop, udah beda ya. Ini bukan karena tonjokan men ya. Karena ini layernya beda. Layernya itu layer yang udah pecah dan diganti langsung, makanya jadi gini. Dan teknik editingnya yang amatir. Jadi gimana? Gimana? Masih percaya nggak? Gue keselnya gitu men. Masih ada yang komen kalau dia percaya. Otak gue tuh nggak menyangka gitu, nggak berpikir tuh sampai sono. Kenapa masih ada yang komen kalau dia percaya gitu? Bilang gue ngehujat, bilang gue ini, bilang gue itu. Ada nggak di video-video gue sebelumnya yang tentang dia, ngehina fisik? Gue nggak bilang Mas Agusnya gendut, walaupun emang gendut, kagak gue hina. Gue nggak bilang si tajam lo itu kurus, krempeng, cungkring lu, gue hajar mati langsung lu, kagak ada. Bro, dalam Islam itu kita udah diajarkan ya, jangan membenci fisik. Kalau lu benci sama orang, jangan benci fisiknya. Apa yang dibenci? Sifatnya benci. Nah, gue gak suka sama sifat mereka nih. Udah bohong, bawa-bawa nama Tuhan gue. Gue sebagai muslim cemburu cuy. Cemburu Allah gue digituin. Cemburu dengan kemaksiatan mereka, dengan kefasikan mereka, dengan dosa besar mereka tuh. Kagak ada yang mau ngomong masalah itu. Ya gue di sini ngomong. Bukan gue mau pansos ya. Gue kalau mau pansos, gue gak bikin video kayak gini cuy. Terus ada yang komen, lu mau pansos ya? Cuma satu yang komen kayak gitu ya. Cuma satu. Bro, gue kalau mau pansos kagak bikin video kayak gini ya. Maaf kate ya. Gue tahu kalau videonya itu editan dan gue paham cara editingnya. Makanya gue bongkar, makanya gue unjuk gigi tuh. Makanya gue bikin video tuh, gue upload tuh biar lo tahu nih caranya gimana, editannya tuh di mananya. Dan karena gue bisa, makanya gue bikin video ini gitu. Itu sama aja kayak gini loh. Lu di masjid, nggak sholatnya. Yang laki-laki nih ya, sholat di masjid subuh isya tuh di masjid. Jamaah loh. Pas di masjid terus imam kagak ada tuh. Nah, ada tuh yang bisa baca Quran, yang bisa jadi imam, maju. Ada orang belakang. Pengen gaya-gayaan mentang-mentang bisa baca Quran, mentang-mentang banyak hafal surah. Itu sama aja kayak gitu, men. Mau pansos ya? Ya bukan pansos, jablay. Gue karena paham, karena bisa. Karena selama gue nyari di YouTube ya tentang ini, belum ada yang jelasin detail banget gitu, frame by frame. Makanya gue bikin gitu. Biar lu pada sadar. Masalahnya ini ya bang ya, ini pembohongan publik yang masif ya, sampai ke dunia barat tahu. Dan paling parahnya, dan ini alasan gue mau bongkar semuanya, dia bawa nama Tuhan gue, mereka bawa nama Allah. Gue nggak terima. Ya Allah. Yaudah lanjut. Lu baru mulai bikin gue stroke lu. Bangke. Males. Cina mata. Aduh, editor. Yang kayak gini lu share ke publik. Kita masuk primer lagi. Gue mau kasih tahu nih malu. Nih, mouse gua perhatikan ya. Di bagian sini ya. Nih. Oke, kita putar. Ada yang janggal gak? Kita perbesar ya. Nih, bagian sini. Gini lu bilang real. Bro, kalau mau ngedit teliti dikit nape. Ini bisa kelihatan. Lu gak bisa bohongin semua umat ya. Lu belum ketemu aja editor luar yang jago, editor Indonesia yang jago, yang bakal bongkar nantinya. Gak semua orang bisa dibohongin. Ya terutama gua sih di sini. Hal yang gak masuk akal, gua gak bakal percaya dulu. Dan lu harus juga gitu. Jangan langsung percaya terhadap semua yang tidak masuk akal ya. Kecuali kalau Rasul itu wajib diimani cuy. Bukan yang kayak gini. Kita ulang lagi nih ya. Lihat bawah ya. Plup. Udah. Fake. Kiri kanan saya berikan. Dan jam cut satu frame-nya tuh sangat kelihatan ya. Sangat kelihatan. Di gua kelihatan banget. Tuh.
Nah, yang ini 40 dari viewer gua yakin gak bakal tahu karena yang 5-nya mati ya. Pas nonton video gua langsung mati di tempat. Ya tuh, mati aja pokoknya. Beberapanya tuh masuk rumah sakit, mati juga. Pas nonton video gua matanya putih tuh. Kejang-kejang. Step masuk rumah sakit UGD mati. Sisanya patah tulang. Jadi gua doang yang tahu karena gua si Cynthia-nya. Oke bro, kita lihat sama-sama. Gua mau challenge lu pada nih. Lu bisa ngeliat nggak? Kita lihat dulu fullnya, oke? Sebelum kita masuk Adobe Premiere lagi. Ayo apa? Ayo kita lihat Pak sama-sama. Bapak, Ibu, Adik, Kakak, perhatikan mouse saya. Ya. Kursornya maksudnya. Di sini ya. Itu ada yang dia lupa masking, Jay. Dia lupa masking sehingga itu bocor. Jadi ada pas dia ngancurin tembok tuh beton ya. Terus batu-batunya tuh mental dan lupa di masking. Sehingga kelihatan dan gue ngeliat. Amatir. Perhatikan di sini ya. Belum. Tuh. Udah gue gedein nih. Pup. Dari mana tuh muncul batunya? Hilang. Lagi. Hilang. Nggak ada sampai bawah ya. Nggak ada sampai bawah tuh. Pup. Batu siluman. Nggak cuma sekali, men. Ada lagi. Ayo lihat. Tuh, ada lagi tuh. Pup. Ada lagi, tambah lagi 2. Tuh, dari mana lagi tuh satu tuh. Ada batunya ya. Nambah 1 lagi di sini nih. Tuh. Dan bisa lu lihat, set, langsung ada batu di sini ya, yang ini. Tuh. Piung. Maskingannya bocor. Gue ketawa angin ngeliat ginian. Kayak gini aja mau diekspos gitu, mau di-share ke publik. Kokang, gak semua netizen itu ego, nggak punya ini. Lu pikir anak bela diri itu nggak tahu teknologi gitu, nggak tahu editing, cuma taunya berantem? Kagak. Ya lu belum ketemu aja orang bela diri yang jago ngedit, nggak ketemu aja. Sekarang ketemu, rasain lu. Bapak nama Allah sih. Ini juga nih, kembali lagi batu siluman. Gua kasih challenge lagi nih buat kalian nih. Ayo, sama-sama kita teliti. Aduh mbak ngomong sakti gitu. Masuk Premiere lagi. Nih, kita perhatikan nih di bawah ini ya. Sama ntar di atas gue kasih tahu tuh yang pecahnya. Oke? Ini yang di sini ya. Tuh, lihat gak? Nih, kita slow mo. Nih, perpindahannya itu, layernya itu, fadernya itu, keyframe-nya itu sangat bisa gua tebak cuman nih ya. Nih kita lagi sama-sama. Nih langsung pindah nih. Pindahnya tuh smooth dan membayang. Tuh lihat ya. Tuh. Oke, batu yang di sini pindah ke sini. Tuh. Tuh kan ya. Oke. Dan sekarang yang di atas, di pecahannya. Pas dia nendang itu batunya balik lagi cuy. Nih, di sini. Nih, di bagian sini. Pup. Balik lagi. Dan itu sama timingnya dengan perpindahan batu ini. Tuh, sama ini, sama ya. Tuh, bisa lo lihat sekali lagi.
Oke ya, udah jelas ya. Udah sangat jelas ya. Tolong ya, tolong jangan bilang ini real lagi. Gue udah muak dengan orang-orang. Iya itu beneran. Iya dia sakti. Iya dia ini dia itu. Ntar dulu bapak, saya lagi ngomong. Sah-sah aja. Iya sah-sah aja. Itu hak mereka kalau mau share. Tapi ngomong, bilang jujur, ini itu fake, ini itu diedit. Jangan bilang ini real, kita itu sakti. Ente kagak. Gua ngelawan orang 240, 5 mati. Anjir mati loh. Mati itu pembunuhan cuy. Orang tuanya kagak nuntut. Itu yang mati di rumah sakit kan juga ada, kagak nuntut. Lagian dia punya masalah apa sama 40 orang? Cewek digebukin sama 40 orang, masalahnya apa? Itu orang apa nyamuk yang lawan dia? Nyamuk kali ya. Gue bunuh nyamuk dari ribuan cuy. Dari kecil. Enggak sampai ribuan. Banyak kali tuh. Oke, yang golok-golokan nih. Golok-golokan. Oh, pakai katana cuy. Pakai tongkat pelanging. Teknik golok siluman. Apakah teknik golok siluman ini hanya trik kamera, ilusi, atau editan? Iya, editan. Para sesepuh dan para jawara di mana pun berada. Dari Kamis tanggal 6 ini, saya akan mencoba mengklarifikasi tentang teknik golok siluman. Karena baru-baru ini ada beberapa Iya, klarifikasi tuh. Gak mau tahu. bertanya kepada saya. Editannya ya. Asli atau palsu, benar ataupun tidak, bukan kepunyaan kita, tapi kepunyaan Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya lagi puasa marah. Azan. Bismillah. Kono ya lo. Sabar. Kita hanya sebagai mediasi perantara dari kebenaran ilmu Allah. Sambil kita berpasrah diri kepada Allah. Udah daripada banyak bacot, gue bisa mati di tempat ini. Yeah. Editornya lupa masking coy. Editornya lupa masking rokok. Aduh goblok. Ini aja bisa di share gitu. Ketahuan banget. Udah kita masuk Adobe Premiere lagi coy. Tulur. Jadi gini ya tuh. Ini lupa masking tuh. Jadi seakan-akan ya. Lu lihat. Nih. Orang tembus coy ya. Nah ini dia lupa ngemasking yang ini. Dia tuh cuma naruh rokok. Jadi dia ya si mas ini itu cuma nebas kayak gini doang. Itu nggak ada rokok sebenarnya. Nah yang dimasking tuh bagian ini. Biar refleksi dari goloknya tuh ada di sini ya. Refleksi bayangan. Ya. Nah, rokoknya taruh doang cuy. Itu bisa kita taruh apa aja nih, gue contohin nih. Oh iya bisa, gue bisa taruh burung siluman mungkin. Bukan burung. Terong siluman. Nah gue bisa naruh terong tuh. Tuh ya. Ini karena layarnya di bawah. Atau cabe siluman. Tuh gitu. Jadi cara maskingnya itu gini guys. Nih, lo ambil sini nih kan. Klik dulu, pen tool gitu kan. Nah gini cuy ya. Nih gue masking ya. Nih gue asal-asalan nih, gak usah rapi ya. Taruh sini misalnya, nih gue kecilin. Apain rapi-rapi ngeditin dia. Nih ke masking nih. Gue invert deh. Plum. Tuh. Ya kan? Nah gue atur speednya mulai dari sini. Ini contoh ya, banyak cara, tapi gue yang simple aja gue contohin sama lu. Gue atur speednya, pas dia gerak dari sini langsung sono ya, tuh, tet. Jadi kelihatannya kepotong. Ini karena terongnya tajam ya. Nah fadernya tuh gini bro tuh. Ini fadernya gue gedein, ini gue kecilin, fadernya ini gue gedein. Nah kalau gedein nggak natural, semana ya? Ya segini lah ya. Nih. Udah deh. Pium. Ya kan? Terong siluman. Hah, amatir. Apa? Hah? Makasih buat apa? Oh, editing yang tadi. Sini bagi hasil. Apa?
Hah? Oh ganti saya jadi editor Mas ya? Kalau gue jadi editornya, gue bikin kayak gini. Haha. Ini kagak kena, ini nggak kena. Ini nih bayangan goloknya nih. Harusnya bayangannya di sini nih, ya di tengah. Kalau emang nembus di tengah ya. Nih pakai ini nih. Lihat tuh. Aduh Mas Agus. Jadi kiranya demikianlah klarifikasi saya mengenai teknik golok siluman. Bro, yang klarifikasi itu gua. Gimana cara editingnya? Oke? Jadi apapun hasil yang kita dapat hari ini, itu semata-mata hanyalah pemberian dari Allah. God damn it! Mas, gua kasih tahu ya sama Anda ya. Saya mau tanya nih, iman Anda itu di mana? Anda tuh punya iman nggak? Anda itu udah jelas-jelas bohong, terus berlindung dengan nama Allah. Biadab, keterlaluan ente Mas. Terus Anda namain tuh golok siluman. Ya siluman. Lu tahu nggak siluman itu apa? Yang namanya siluman itu ya tidak ada baiknya. Golongan jin, golongan syaitan. Dimana itu musuhnya Allah, musuhnya gua, musuhnya kalian para muslimin. Paham? Ente tahu nggak kalau secara nggak langsung ente itu udah bilang kalau Allah SWT itu mendustakan ayatnya sendiri tentang perangnya dengan setan, dengan jin ya. Dan Anda seenaknya bilang itu golok siluman karena Allah. Bangke. Mas tahu dosa bohong itu kayak gimana ha? Ya nggak tahu karena bohong mulu dengan nama Allah. Mas ngaji dulu Mas yang benar, ngaji tauhid dulu yang benar ya. Ngaji kitab dulu tuh yang betul. Ente jangan asal-asalan. Boboan sama Tuhan gua, Tuhan umat muslim. Anda tahu Anda menyakiti semua hati umat muslim Mas. Semua mukmin yang mentauhidkan Allah. Karena sama aja Mas tuh bilang kalau Allah tuh mendustakan ayatnya, di mana Allah tuh udah berkata tuh tentang pembohong, tentang kaum jin, tentang kaum setan yang kufur, yang hina. Siluman tuh hina. Mas berani-berani kalau golok yang namanya siluman itu atas bantuan Allah. Tunggu keterlaluan Anda. Nih saya kasih tahu ya Mas ya, hadis sahih Rasulullah SAW tuh bersabda, seseorang dimatikan karena kebiasaannya. Kalau Mas biasa bohong, apalagi membohongi umat, nanti Mas akan rugi sendiri. Mas akan mati di atas kebohongan dan itu sangat merugikan Anda. Lu pikir di akhirat doang? Tahu nggak siksa kubur kayak gimana? Lu pikir bohong nggak kena siksa kubur? Lu pikir siksa kubur itu cuma buat dosa-dosa besar? Nih gue kasih tahu lagi nih sama lu nih tentang siksa kubur yang dosanya gini, dosanya gini nih. Dianggap remeh dosanya. Di saat Rasulullah SAW berjalan melewati dua kuburan dengan sahabatnya, Rasulullah SAW tuh bilang, sesungguhnya dua mayat dalam kuburan ini tengah disiksa oleh malaikat. Terus sahabatnya nanya, ya Rasulullah ada apa gerangan? Kenapa? Kok bisa? Emang dia dosa apa? Perhatikan kata-kata Rasulullah SAW. Yang satu, tidak hati-hati saat kencing. Sepele coy. Yang kedua, suka mengadu domba. Lalu Rasulullah SAW mengambil pelepah kurma yang masih basah, ditancapkan tuh, dan berdoa kepada Allah buat ngampuni itu mayat dua. Dan Rasulullah berkata, semoga dosa kedua mayat ini diampuni Allah selama pelepah kurma ini masih basah. Dosa kecil ya, cuman nggak hati-hati saat kencing. Ini Anda bohong Mas dengan nama Allah. Terus gue tanya nih sama kalian yang ngaku muslim nih, di mana letak kecemburuan kalian di saat Allah yang Anda tauhidkan, yang kalian tauhidkan, dianggap berdusta kepada ayatnya sendiri. Wa na'udzubillah. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Mending Anda jujur ya, Anda jujur daripada lu gak bisa tidur. Kopi luwak gue belum selesai. Lu pikir gue udah selesai? Satu lagi. Mas itu siapa?
Siapa berani-berani bawa nama Allah? Iman Anda itu macam mana sampai bisa-bisa bawa nama Allah, sampai bisa ngaku-ngaku sakti itu karena bantuan Allah? Asal kamu tahu ya Mas ya, di zaman ini yang dimana kita adalah umat akhir zaman, tidak ada mukjizat untuk kita kecuali atas izin Allah, dan itu bukan turun kepada Anda dan kepada kalian semua. Meong Utara, kalian gak sakti, lu gak sakti. Lu tahu kalau ada yang sakti itu mungkin turun kepada sahabat-sahabat yang mulia tuh, yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, turun kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali. Lah ente siapa? Ngaku-ngaku sakti dari Allah siapa? Gue tanya dulu siapa? Ono lagi tuh yang cewek tuh buka aurat, bilang-bilang dibantu Allah. Nih dek, gue kasih tahu ya sama lu ya, walaupun lo pakai jilbab tapi baju lu ngetat, lu tetap di neraka. Karena Rasulullah SAW bersabda, wanita ahli neraka, pakaian ahli neraka, berpakaian tapi telanjang. Maksudnya apa? Lu pakaian cuman ini lu kelihatan, tete lu kelihatan bentuknya, paha lu kelihatan bentuknya. Lu pakai baju ketat, orang udah pada tahu tuh, oh segini gedenya, segitu kecilnya. Pahanya ngepres kelihatan, celananya warna biru, pahanya Allahualam warna apa. Aduh, capek gue. Oke, kita lanjut. Dan perlu teman-teman ketahui, hal tersebut juga aku sudah tanyain langsung ke Master Agus Dewanjayanya, dan jawaban beliau tanyain gue tahu caranya. Tanyain gue aja, lu tanyain gue aja, gue tahu caranya. Selama keyakinan itu beriringan dengan kesabaran, maka dengan izin Allah, insya Allah akan kekuatan. Apalagi kekuatan tersebut juga sudah tersembunyi dalam diri kita. Nah, seperti itulah kira-kira teknik golok siluman itu berdasarkan kecepatan tinggi. Karena sebagian teman ada yang bilang kalau di Harimau Utara ini hanya mengandalkan Meong Utara, ya, Meong Utara. Kekuatan dan kecepatan. Emang bener ya seperti itu? Secara harfiah mungkin terlihat seperti itu ya. Tapi sebenarnya kami tidak pernah berlatih bagaimana mempercepat pukulan dan tendangan. Seperti menggunakan karet, barbel, atau pemberat. Karena yang seperti itu tuh memang bisa membuat kita cepat, tapi power yang dihasilkan hanya sebatas fisik dan otot. Ya terus? Fisik memang harus kita latih karena sebagai wadah kita ya. Tapi jangan membatasi diri kita hanya dengan fisik. Itu pendapat yang keliru menurut saya. Gua sarjana olahraga anjing. Bocah gini ya. Gua latihan kayak gitu. Kami latihan kayak gitu. Emang iya pakai barbel, pakai karet. Kita latihan kesiksa ya. Gak cuman kayak gitu. Nih denger ya. Kami juara karena latihan kayak gitu. Itu sebagian dari latihan kami. Kami juara karena itu ya. Dan itu real, nyata. Juara. Bukan cuma bacot. Kenapa sih yang menggerakkan fisik? Otot? Bukan, tapi ruh. Karena sebagai pesilat sekaligus orang yang beragama, kita wajib meyakini hal ini. Lu tahu hakikat ruh nggak apa? Iya, ruh apa? Biar bikin lu sakti gitu karena Allah. Demi Allah enggak. Ruh itu bukan urusan lu. Lu nggak bisa ngatur ruh karena udah dibilang di ayat Quran. Ya, Allah udah bilang di surah Isra, udah dikatakan tuh tentang orang-orang bertanya ruh. Masalah ruh ya, ditanyakan kepadamu tentang ruh. Maka itu adalah urusan Tuhanku. Dan kalian ya, kita manusia ya, diberi pengetahuan kecuali cuma sedikit ya. Nggak diberi pengetahuan kecuali cuma secuil. Lu kalau mau bahas tentang hubungan sama Allah SWT, lu harus ngaji. Baca Quran tuh beda. Baca Quran bukan ngaji, itu baca Quran, itu mentilawahkan Quran. Tapi ngaji, nuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, dengar tuh hadis kalau Allah, kalau Rasul, dengar tuh, amalkan tuh. Gua stroke nih lama-lama kayak gini. Nah, teknik golok siluman ini adalah salah satunya loh, dengan energi melahirkan kecepatan. Percaya ataupun tidak, kagak percaya gue. Ataupun tidak, iya emang enggak. Salah satu teknik murni pencaksilat tradisional bangsa kita. Dan terbukti efektif ataupun tidak, sejarah telah mencatatnya dengan jelas. Bahkan hingga kini ada orang-orang yang menguasainya pun memiliki kisahnya tersendiri.
Jadi gitu aja ya. Oke. Gini. Buat viewers gue, subscriber gue sayang kalian semua. Ini buat teman-teman nih yang nonton gue yang ada di Persatuan Silat seluruh Indonesia. Tolong teman-teman cari tahu siapa aja yang bisa menggunakan teknik golok siluman ini. Katanya kan gitu. Beberapa diantaranya mempunyai kisah tersendiri. Berarti kan selain si Mas Agus nih, ada tuh, ya kan? Ada lagi tuh yang bisa golok-golokan. Nah, gue mau tahu tuh. Coba kalian cari tahu, kalian tanya guru, kalian tanya pelatih kalian, guru kalian, Kong, siapa aja. Coba tanya tuh, ada nggak yang kayak gitu? Gue penasaran, sumpah. Oke, tutup mata, siap. Nih, gue mau kasih tahu tekniknya, triknya kayak gimana, cuy. Oke? Let's go. Gini, gue punya tisu, ini beda layer. Jadi tekniknya tuh kayak gini, kamera shoot terus rolling, nggak boleh dipegang, nggak boleh ditiup. Jadi lu shoot pertama nih, Mas Agusnya dulu berdiri, depannya nggak ada orang. Ini Mas Agus, ini si tajam lo ini nggak ada nih. Mas Agus dulu tuh, di shoot lagi, tajam lo. Nah, ini sini sambil megang gituan. Nah, kertasnya itu udah dibelek, kayak gini karena itu kertas, jadi bisa dimanipulasi, kelihatan dari jauh tuh nggak kebelek ya, kayak gini. Scene Mas Agusnya dia cuma gaya, sangat gaya. Oke, nah si tajam lo ini dia berdiri doang sambil tunggu aba-aba tuh, terus dia tiup kayak gini caranya, kan ditempel tuh, ini udah kebelek ya, dia cuma tiup gitu sehingga kelihatan kalau itu belah gitu. Kalian bisa lihat dia tadi tuh niup kayak gini gitu kan ya, dan itu nggak ada Mas Agusnya di sini, dia cuma niup. Nah, nanti digabungin, ntar gue kasih lihat cara maskingnya itu kayak gimana. Ini aslinya tuh kayak gini, ini nggak kayak gini ya, ini nggak ada orang nih, nah kayak gitu aja tuh, anggap kayak gitu tuh ya. Nah, si tajam lo ini juga satu, dia juga satu sendirian di sini, paham ya? Nih, anggap kayak gini, nggak ada orang di sini ya. Nah, gimana maskingannya? Gini, ini kan anggap nih kita ini nggak ada orang ya, dianggap nggak ada orang ini ya. Misal gini ya, kita nggak usah detail ya, kayak gini. Nah, maju frame by frame, maju kakinya digedein. Sini baru nih goloknya yang dimasking tuh kayak gitu. Intinya ya kayak gini ya. Terus frame by frame misalnya. Mana sih? Oh ini. Di sini goloknya. Kurang lebih kayak gitu ya. Ini cuman main-mainin gini doang, cuy. Main-mainin maskingnya, bisa dimasking di sini buat nyamain sama si dia lah pokoknya ya, kayak gini, cuma bisa samain doang. Ntar kalau dia gerak, cop, nah ambil lagi, cover lagi, itu harus detail. Tapi kalau yang kayak gini, yang 2 layer gini nggak perlu detail. Ini detailnya cuma di sini nih, di goloknya pas di sini. Nah, ini gua nggak harusnya nggak kayak gua nih, tapi kurang lebih kayak gitu ya. Gua males soalnya, tapi gua bisa. Coba tuh kita lihat lagi tuh, dan lihat dia meniup gitu ya. Perhatikan tuh, niup kan? Iya, niup. Emang iya. Tuh, lihat. Anjir, itu hidungnya kena, Pak. Hidungnya kena. Oh, hidung sama bawah matanya kena, cuy. Tuh. Wah, mati dia, temen gue mati. Tajam loh.
my god. Untuk editor, jempol, semua jempol. Dari mulai Nabi Adam tuh sampai gua, sampai lu, semua jempol buat lu deh. Lu udah bunuh sahabat gua. Enggak. Yang belah Master Agus. Berarti dia juga ngebunuh. Revenge. Hey! Anjir, kuat banget. Tajam loh. Tajam loh. Di atasmu, bodoh. Tajam loh. Aduh, capek gua. Yang terakhir. Ada yang DM ke aku katanya, Kanaya coba dong tendang besi padat, jangan pipa besi yang tengahnya bolong, katanya begitu. Yeah, Jadi yeah. mohon maaf sebelum dia DM aku itu, kita sudah pernah mencobanya, tapi kita belum belajar cara editnya, ya belum tahu, ngelihat tutorial dulu tuh di YouTube. Agak ada orang DM lu kayak gitu, nggak ada pokoknya. Aku tendang pipa besi ledeng aja, itu katanya pakai jin, jadi makanya pakai jin ya, jin. Editor lu pakai jin, udah punya temen gue tuh. Langsung kalian perhatikan background ya. Nih di kursor gua nih di sini. Ini bukan karena slow motion ya. Ada sesuatu yang tajam, maskingan yang tajam. Jadi backgroundnya di sini terlihat sangat bergerak ya. Selalu lihat backgroundnya bergerak. Belakangnya ini nih. Kita lihat slow motion. Boom. Bisa perhatikan. Oke, kita perbesar. Lihat backgroundnya ya, lihat backgroundnya. Ada yang bergerak. Mungkin kalian nggak terlalu melihat, tapi gue melihat di sini ada pergerakan background yang dimana gue yakin dia memastinya di sini nih. Tap. Nah, kesini juga, ya. Nanti yang kedua, yang besinya 2 tuh, jelas banget, parah itu. Itu harus teliti banget baru bisa kebuka tuh. Jelas. Perhatikan yang daerah sini ya. Harusnya kalau yang gerak ya besinya aja yang gerak, backgroundnya juga nggak harus ikut goyang gitu. Tuh. Oke, terlihat ya. Tuh. Boom. Oke, ini bukan karena slow motion cuy ya. Kalau emang karena slow motion dan bergerak juga backgroundnya, harusnya background yang lebih bergerak itu apa? Hei bodoh, bukan itu maksud gua. Lu bilang-bilang tete dah. Duh, gua kan jadi gimana gitu. Kagak asik nih. Sayang. Maksud gua tuh yang ini tuh, rambut. Rambut tuh lebih jelas banget rambut tuh. Karena rambut tuh kan dia kan nggak pakai jilbab ya, nggak pakai jilbab. Kalau cewek muslim itu pakai apa? Pakai jilbab. Nggak ada ya, backgroundnya aman ya. Tuh, frame by frame tuh aman ya. Oke, langsung yang kedua. Nah. Itu men atasnya langsung ngeblur tuh nggak lo? Nih. Ini langsung ngeblur lagi ya. Tuh. Bagi lu yang editor, yang sering lihat tutorial, yang sering masking, yang sering ini itu, pasti tahu, pasti paham, pasti ngerti. Oke, masuk ke Premiere lagi bro. Oke, perhatikan kursor mouse gua yang bagian sini bro. Nah, ini kan udah di masking tadi nih, ini yang paling kelihatan ini, yang paling kelihatan. Tuh, bisa lihat nggak? Lagi. Shung. Lagi. Mute. Tiba-tiba ininya berubah, bro. Tuh.
Tuh. Dan yang lebih parahnya, lebih parah banget cuy. Ini harus teliti banget emang. Harus teliti banget nih. Perhatikan kursor gua yang di placer bagian ini ya. Placer bagian ini. Itu ada bayangan orang cuy yang ada di depan placernya tuh. Nih, berubah warna ya. Berubah warna. Nih. Udah kali apa ya? Oke, berubah warna. Solatip siluman. Nah, yang dimana tadi gue mikirnya ya, dia nih, dia kan pakai baju putih tuh, ya kan? Gue kira itu pantulan dari bajunya karena ini kan di sini nih, di sini mantul ke situ kan, sehingga itu agak-agak merah gitu. Jadi gue mikir lagi nih, kok bisa merah? Atau emang ini pantulan putih cahaya? Ini enggak, cahaya itu kan nggak putih banget tuh, ada kuning-kuningnya, ini hijau kuning. Dan ternyata dia buka jaket bro, dia buka sweaternya, jadinya merah. Nah itu ternyata kemungkinan besar yang mukul dia karena bajunya merah, mantul tuh warna merah juga, agak keorenan gitu. Karena ini selotipnya warna milenium gitu. Nah dia yang mukul. Nah itu tadi pantulan bajunya ya, itu editan. Oke ya. Paham ya, gak real ya. Oke, itu harus jeli banget bro, jeli banget. Serah lah. Alhamdulillah bengkok. Alhamdulillah bengkok. Nah kalau udah kayak gini, kira-kira nanti ada temen deh yang bilang ke aku, kenapa kalau hebat nggak ikut MMA untuk membuktikan pertarungan sebenarnya? Nah loh, aku jawab ya. apa yang jawaban pertama, karena aku nggak merasa hebat. Emang enggak? Kenapa emang? Nah yang kedua itu memang aku belajar bela diri bukan untuk mencari kehebatan, tapi untuk mencari yang berguna. Mencari dolar ya dengan bohong. Neng, gue udah jujur di video gue sebelumnya. Gue jujur dia tuh jago. Seni bela diri Anda itu hebat, saya akui. Tapi ya Anda itu gak sakti. Ora sakti sama sekali. Please deh, please. Jujur aja, ini kan udah pada kebongkar. Jujur aja daripada malu. Kan gue udah bilang tuh, kalau lu jujur, masyarakat bisa aja nerima lagi. Nah, lu buat channel tutorial, masih pakai atraksi. Kan gue udah bilang, lalu kenapa kagak mau, masih bersikeras. Dan parahnya guys, beberapa hari yang lalu dia bilang kalau golok siluman itu benar adanya. Parah cuy, parah. Dia bilang mereka lagi belajar golok siluman tapi belum bisa, makanya nggak ditayangin live streaming. Hah, Anda itu udah bohong, terus nimbun bohong dengan kebohongan, nimbun lagi dengan kebohongan, terus Anda kadoin tuh dengan nama Allah. Berdebah. Bagi saya, gelanggang ataupun jalanan itu memiliki tingkat kesulitannya masing-masing. Contohnya, pertarungan di jalanan yang bebas tanpa aturan. Tapi bukan hanya asal bebas, karena kalau kita tidak memiliki kesiapan yang matang dan juga tingkat kewaspadaan yang tinggi, siap-siap kapan saja kita bakal digoreng oleh siapapun dan hilang dari peredaran. Woi ginjal tupai, gue juga gak mau nyakitin orang dan disakiti ya. Tapi lu nyakitin umat muslim coy. Lu nyakitin hati gue sebagai muslim yang taat. Lu udah nyakitin semua hati orang mukmin di dunia, semua hati orang yang mentauhidkan Allah, serta perkataan-perkataan Allah dan Rasul di Al-Quran, di hadis. Nah semua yang lu kasih unjuk tuh berbeda coy. Kenapa? Lu kesel? Gak apa-apa kesel, kita ketemuan aja. DM tuh gue, nih IG gue ketaruh tuh di bawah. Ketemu aja sama gue. Mau kagak ketemu sama gue? Hah? Siap-siap digoreng apa? Lu gak bisa goreng gue, karena yang pegang minyak gorengnya itu gue. Lu gak bisa tebas gue dengan golok-golokan lu, karena gue udah nebas hati lu duluan dengan kegantengan gue. Lu gak bisa ninju gue dengan pukulan maut lu, dengan tendangan maut lu yang ngancurin beton tuh, karena gue bisa ngilang. Gue ini sakti, gue bisa menghilang dan muncul kapanpun. Hah? Loh kok bisa? Oh ini gimana cara baliknya? Oh gue balik. Hebat kan gue. Lo gak bisa nyentuh gue cuy. Lo gak bisa deketin gue. Gue bisa ngeluarin laser dari tangan gue. Piu piu piu. Bisa kagak lu? Ya gak bisa lah, karena gue sakti. Lu coba.
Ini gue mau nanggepin komen netizen lagi. Netizen yang belain dia nih, gak usah ngujat, gak usah ngehina. Usus ontak, gue kasih tahu sama lu, dari video gue yang awal sampai sekarang gue nggak pernah ngujat cuy, gue nggak pernah ngehina, gak tai-taiin orang di sini. Gue juga punya adab buat berbicara. Cuman gue ego kayak gini, lu nggak suka ya udah sono, nggak usah lihat. Tujuan gue baik cuy, gue membuka kebenaran. Gue udah tahu dia dari 3 tahun yang lalu. Terus ada yang bilang juga, kenapa pas viral baru muncul? Kenapa nggak dari dulu? Kodomo, di mana-mana yang namanya viral itu ya karena dibahas, karena banyak orang yang bahas, makanya viral. Terus kenapa gue bahas? Karena gue baru tahu dia bawa-bawa nama Allah, nama Tuhan gue. Hati-hati lu, hati-hati kata gue. Kalau emang dari dulu dia bilang itu editan, is okay men, gue gak bakal kayak gini, gue gak bakal bikin video kayak gini. Tapi gitu, lebih parah lagi malah, dia live streaming, dia bilang kalau itu asli, golok silumannya itu asli katanya. Gak bisa cuy, gak bisa. Jujur guys ya, gue udah bosen bahas dia mulu. Makanya gue bilang kalau ini sesi terakhir, final udah. Karena gue udah bahas bongkar yang masif-masifnya, yang beton, nendang beton, golok siluman, nendang besi yang barusan, apalah itu yang masif ya. Yang masif itu udah gue bongkar. Jadi kita udah tahu semua hanya editan ya. Lu masih nggak percaya yang tadi itu editan, yang gue kasih lihat itu masih bilang itu real. Nih gue kasih tahu nih sama kalian yang bilang itu real, mereka membawa nama Allah dengan kebohongan mereka. Itu adalah sesuatu perbuatan yang sangat-sangat tercela ya, sangat tidak terpuji, sangat hina di dunia dan di akhirat. Dan itu adalah orang-orang yang dalam kemaksiatan, fasik, bisa munafik. Karena apa? Dia mendustakan ayat Allah cuy. Mereka tahu kalau bohong itu salah. Apa coba namanya kalau bukan munafik? Terus dibilang insya Allah akan membuktikan. Mana berjanji ya? Ciri-ciri orang munafik apa? Apa? Ya. Apalagi? Ya. Apalagi? Nah, itu tahu kan? Nah, mereka gitu nggak? Ya, asal lu tahu ya, bagi semua muslim nih, khususnya yang nonton video gue yang muslim, di saat lu berkata insya Allah, misal lu diundang sama teman apa gimana, iya insya Allah ya. Perkataan insya Allah itu adalah perkataan yang pasti ya, yang pasti. Jadi jangan lu seakan-akan insya Allah itu berarti bodoh amat gitu. Kan banyak tuh orang terdatang ya insya Allah, padahal dia tahu tuh ya bodoh amat lah, gak usah datang. Itu sangat keliru cuy. Justru perkataan insya Allah itulah yang pasti, benar-benar pasti kata-katanya. Iya pasti datang. Ya sama kayak gitu. Contoh lu diundang sama temen, ya insya Allah kata lu. Dan hari, jam, waktu yang sama di saat lu harusnya pergi ke tempat teman lu nggak sakit, lu nggak dikasih Allah sakit, lu dikasih Allah kesehatan yang prima, lu aman lah pokoknya. Insya Allah artinya apa ya? Dengan izin Allah. Allah udah ngizinin tuh lu pergi. Nyadar kagak lu bersumpah atas nama Allah tuh, dengan izin Allah, ntar gue pergi, ntar gue kesana. Nyadar kagak lu? Nih pakai nih, makanya pakai. Lu kalau ngaku muslim makanya ngaji, beriman cuy, bertakwa cuy. Jangan label doang lu, hati-hati, bisa batal tuh syahadat lu. Nah sama bagi kalian yang bilang ini real, itu sama aja kalian mendukung kemaksiatan, membantu dalam iya tajam loh. Itu sama aja membantu dalam kemaksiatan cuy. Dosanya sama, mereka dapat dosa, lu juga dapat dosa. Lah emang lu mau dosa orang lu tanggung-tanggung juga? Di akhirat berat cuy, hisabnya cuy. Ini buat ente-ente yang Meyong Utara tuh ya, Anda berbohong atas nama Allah, Anda membohongi publik. Manusia banyak. Saran gue lu pada tobat deh ya. Tobat nasuha. Dan kalau lu tobat, lu pikir dosa lu semua diampuni. Dosa diampuni Allah ya. Kalau lu tobat nasuha itu hanya dosa kepada Allah. Seperti lu gak sholat, lu gak ngaji, lu gak ini, lu gak itu diampuni Allah. Tapi dosa kepada manusia belum diampuni. Lu ngibahin orang, lu harus minta maaf sama orang. Lu nyuri duit orang, lu harus minta maaf atau kembaliin tuh. Lu bohongin orang, lu nyakitin hati orang, lu harus minta maaf ke orangnya atu-atu. Serius dah gue. Kalau enggak lo dituntut di hari kiamat. Banyak orang menuntut. Dan ini nih yang paling penting yang mau gue sampein sama kalian nih. Lo mau aman gak? Mending tobat deh ya. Gue seorang muslim, kalian seorang muslim, kalian teman-teman viewers gue yang muslim, denger nih baik-baik. Nih Mas Agus, semua si Cece dan tim-timnya ingat nih baik-baik ya. Jika ajal Anda datang dengan keadaan Anda seperti ini, sebelum kalian tobat, demi Allah,
di akhirat gua, teman-teman yang lain yang tahu kebohongan ini, yang merasa dirugikan, yang merasa tauhid kita diinjak-injak, yang merasa sakit hati dengan kebohongan yang mengatasnamakan Allah. Wallahi, kita semua, gua dan yang lain, kami semua akan bersaksi di hadapan Allah nanti atas perbuatan kalian. Dan itu sangat merugikan kalian, itu sangat memberatkan hisab kalian nanti di hari kiamat. Ingat itu baik-baik ya. Ya tapi kalau kalian emang masih gak mau ngaku, masih gak mau minta maaf ke semua, gue harus bilang apa lagi kalau Allah udah mencabut kejujuran dalam hati kalian. Jadi udah, gue gak bisa, lu gak bisa. Kita liatin aja sampai mana nih orang, oke? Dan semoga video gue yang sekarang ini mengedukasi banget buat kita semua. Buat kalian yang punya adik, yang punya teman, yang punya anak, tolong diperhatikan sekali ya. Dan jangan mudah percaya kepada hal yang tidak masuk akal. Teliti dulu. Ya gitulah guys. Dan seperti yang di judul, ini final ya. Udah, gue gak mau bahas mereka lagi nih. Udah malas gue. Parah cuy. Lu tau muka mereka semua tuh masuk satu-satu di mimpi gue. Parah gak tuh? Tiap hari, udah 3 hari loh. Karena gue ngeliat itu mulu. Ngedit tau gak lu? Gue edit video itu ya belasan jam cuy. Nih di sini nih. Gue duduk sini belasan jam lihat muka yang sama. Parah gak tuh? Oke guys, sekian dulu video dari gue. Buat yang selalu support gue makasih banget buat kalian semua. Gue sayang kalian. Oke, gue cabut. See you in the next video. Gue Tibeng Aditya, signing out.